wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wasbahna bi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Insyaallah kalau tidak salah ingat, yang lalu saya menyampaikan satu tausiah, kalau saya katakan tausiah dengan tema Islam menghapus kebiasaan diskriminasi terhadap perempuan. Harus selalu. Jadi ada oleh-oleh, Pak, ya, bersama kita itu. Jadi jangan sampai saya di rumah embo pasti baik. Ya, harus ada. Bayangkan setiap pagi kita memperoleh tausiah sebanyak itu kan. Jadi banyak sekali bahan renungan yang kita dapat dari sini. Insya Allah sekian banyak itu, sekian banyak pula bisa kita laksanakan. Insya Allah, Pak, ridha Allah bersama kita. Insya Allah. Asalnya itu hidup, ya, hidup. Kita jangan hanya sekedar hadir. Nah, sekalian, kalau yang lalu Islam menghapus sikap diskriminasi kepada perempuan. Jadi sejak dulu itu perempuan tersingkirkan. Sejak zaman dahulu. Ya begitu nasib perempuan. Perempuan tuh kadang-kadang lebih daripada yang mengerikan. Oleh kaum laki dijadikan ya keangka buat tamunya. Sampai sejauh itu. Kalau dikubur saat masih kecil sudah biasa kita dijadikan sajian. Jadi sampai seburuk itu nasib perempuan. Islam memberantas itu. Islam menghapus itu dan berhasil. Jadi Islam itu menghargai, menghormati, memuliakan perempuan. Itu ajaran Islam. Cuma sekarang itu ya ada upaya menutup-nutupi. Tapi gerakan feminisme, Pak. Karena Islam itu ajaran itu menyudutkan perempuan, mengecilkan makna perempuan, mengecilkan fungsi perempuan. Padahal tidak. Islam mengatakan, kalau kembali ke materi saya, laki-laki perempuan itu sama, sederajat, cuma bedanya sedikit. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa dan seterusnya. Dalam rumah tangga perempuan di bawah pimpinan laki-laki, suami adalah pimpinan, kepala rumah tangga. Tapi dalam pergaulannya ya tetap semangat saling menerima, saling memberi, ada take and give, ada, Pak, antara suami dan sejajar. Fungsi istri apa, fungsi suami tegas, tapi bekerja bersama. Bagaimana Islam mengatur rumah tangga? Jadi kembali, tidak benarlah kalau ada setiap semangat itu ada tema seakan-akan disemburkan Islam menjadikan perempuan. Tidak, Islam menjamin perempuan sama. Islam menjamin perempuan nyaman dalam menyatakan pendapat. Sampai sejauh itu. Jadi tetap Islam itu bagaimana dengan istri, didengarkan pendapatnya. Diperhatikan apa maunya. Rumah tangga dibina bersama. Tentu ada komandonya.
Kalau semua ini nakhoda, bagaimana Pak? Kapal ada dua nakhoda? Tidak mungkin. Terjadi dualisme. Bisa rujak sentul ini. Sisi ngalor, sisi ngidul. Sebuah kapal bernakhoda dua. Tidak mungkin. Tidak sampai ke tujuan. Harus satu nakhoda Pak. Sedikit menyebar. Di sini harus ada satu nakhoda. Ada dua nakhoda di sini. Ada salbut. 2 plus ini. Jadi dalam rumah tangga satu nakhoda. Kepala rumah tangga. Ya, kembali ke Al-Quran. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Tapi dalam aplikasi dalam pemerintahan rumah tangga ini ya tetap saling menghargai. Didengarkan. Jadi Islam menjamin perempuan nyaman dalam menyatakan pendapat. Maafkan, kepada agak sulit saya ini, saya bacakan, salah benar tidak ngerti ini, ya, karena bagi saya harus terang begini. Tak apa. Saya baca, nanti saya terjemahkan biar banyak makan waktu. Kalau hanya langsung sedikit waktunya, biar jadi berlama-lama bersama saya ini. Ya syukur-syukur nanti ada gaya baru. Sambil mendengarkan penceramah Pak Yono. Ya, jadi ada kopi lah Pak, secangkir kopi. Ya, bersama kita secangkir kopi. Harus ada budaya itu Pak. Jadi tidak ngantuk. Bagus Pak budaya itu. Di Bondowoso, di Kiai Dahlan ada kopi, cepat wanitanya. Begitu baru mulai sudah kopi hangat di sampingnya. Segar sambil mendengarkan, wah, segar masuk semua Pak. Masalah kecil itu jangan diabaikan Pak Yono. Apa mulai besok lah bersama kita secangkir kopi. Gitu ya. Bisa Pak Yono ya. Pak Yono catat Pak. Secangkir kopi bersama kita. Bagaimana? Fahim tuh? Fahim tuh Pak Yono? Nah, ini gangguan fahim tuh. Fahimna itu. Secangkir kopi bersama kita di sini. Di mana lagi? Para sekalian, satu hadis agak panjang, mungkin agak sedikit sulit saya karena kurang senturangannya. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ista'dzana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu niswatun min Quraisy yas'alnahu wa istakbarnahu aliyatan aswadahunna ala sautihi falamma ista'dzana Umar bin tabadarna al-hijab fa'adzin lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qad halat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhaku faqala adhaqallah ya Rasulullah ya Rasulullah bi ila akhirih sudah. Saya baca terjemahnya sudah agak kesulitan saya. Para sekalian, saat Ibnu Waqqas menuturkan bahwa suatu saat Umar bin Khattab pernah meminta izin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu di dekat beliau ada wanita-wanita dari suku Quraisy yang sedang berbicara panjang lebar dan bertanya kepada beliau. Suara mereka nyaring, melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di saat perempuan-perempuan itu belajar agama Rasulullah, didengar oleh Umar. Begitu masuk, suaranya perempuan nyaring. Suara perempuan itu keras. Kok kesannya lebih keras daripada suara Rasulullah. Paham ya? Ketika Umar minta izin masuk, wanita-wanita dari suku Quraisy itu segera masuk, menutup diri, duduk di balik tabir. Lalu Rasulullah
mempersilakan Umar untuk masuk. Ketika Umar masuk, Rasulullah SAW tertawa, ya, tertawa ringan lah, ya, tertawa sedikit, sehingga Umar bertanya, demi ayah dan ibuku, ya Rasulullah, apakah gerangan yang membuat kamu itu tertawa? Ya, waktu Umar masuk, perempuan itu lari masuk, nyetek, ya, menjaga diri, ya. Tanya kenapa Rasulullah tertawa, gitu. Makil ajudan ya Rasulullah, gitu. Dan mengundang tanya itu tertawanya Rasulullah. Aku heran dengan mereka yang tadi berada di sampingku, ketika mendengar suaramu dari kamu datang, mereka langsung menutup diri. Jawab Rasulullah, seharusnya engkaulah yang lebih patut disegani oleh mereka ya Rasulullah. Kok segan kepada saya ya Rasul? Kok tidak dengan jenengan ya? Kok dengan jenengan akrab? Dengan saya kok masuk malah buruh? Ya, kok lari? Apa kok aku dibeteni? Kok ya Rasulullah disegani? Lebih ditakuti. Begitu kata Umar bin Khattab. Ya mestinya begitu. Karena engkau memang lebih, kata Rasulullah, karena kau lebih keras. Kau lebih tegas. Jadi tegasnya Umar itu medeni, Pak. Umar datang kadang-kadang orang itu sudah repot, repotan. Dia memang menakutkan. Berwibawa menakutkan tapi wibawa itu bukan menakutkan seperti takutnya kepada macan, tidak. Takut karena wibawanya Umar luar biasa. Satu sahabat ini memang lain, ya, Umar lain. Saya kira kalau saya masuk ke penjelasan ini, betapa jelas dalam kisah tersebut Nabi SAW memberikan kesempatan kepada para perempuan untuk bicara. Nah, intinya itu Rasul itu memberi peluang, beri kesempatan perempuan untuk bisa bicara, untuk bisa mengungkap apa maunya. Nah, jadi hak asasinya terjamin di hadapan Rasulullah. Dan itu Islam. Jadi Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki. Coba ada beda sedikit lah. Satu garis. Sebagai Arya kaum. Tapi sama haknya. Kewajiban sama. Menurut Islam. Apa hak mereka? Hak untuk bicara punya. Hak untuk berpendapat punya. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau ada gerakan feminisme yang namanya seperti itu. Kalau mengatakan Islam itu menunjukkan perempuan. Islam menunjukkan perempuan. Islam kurang menghargai perempuan. Kurang menghargai kehadiran perempuan di masyarakat. Tidak. Islam tetap menghargai perempuan. Bahkan sampai saya katakan tiap hari, di dalam Al-Quran ada surat An-Nisa. Karena surat An-Nisa tidak ada, surat Ar-Rijal tidak ada. Dan banyak bahasan tentang perempuan. Adapun perempuan dalam ahli waris yang harus diterima sekian, memang ada alasan yang logik. Kenapa warisan perempuan kok tidak sama dengan laki-laki? Sama-sama anak, harta warisan sekian. Sedangkan anak perempuan kalau menerima warisan, dia lebih sedikit, separuh dari anak laki-laki. Karena memang untuk anak laki-laki harus lebih karena dia menjamin istrinya. Kalau dia terima 1 miliar untuk dia dan untuk istrinya. Tapi kalau anak perempuan, maksud saya 1 miliar dia untuk bersama istrinya. Jadi bagi 2 dengan anak-anaknya.
Tapi kalau anak perempuan bernapas baru, untuk dia sepenuhnya. Jadi sama, prakteknya sama. Jumlah tidak sama. Kalau ada orang meninggal, orang tuanya meninggal, misalnya ayahnya, ibunya, dia menerima warisan dari tirka orang tuanya, ya separuh. Kalau perempuan, 2 kali lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Karena memang separuh perempuan itu untuk dia sendiri, tapi untuk laki-laki 1 bagian itu untuk dia, istri dan anak-anaknya sama. Jadi Islam itu ya adil, makna adil tidak harus sama. Yang namanya adil itu kamu 1, ini 1, tidak, Pak. Tidak. Yang namanya adil itu kamu 1 ya ini 1, tidak begitu, tidak makna adil. Ya biar nantilah diterangkan oleh An-Nadri seperti apa makna arti adil. Terus sekalian, demikianlah barangkali penjelasan singkat hadis ini bahwa perempuan itu mendapat hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, di zaman Rasulullah perempuan ya seperti itu. Sehingga perempuan itu terangkat. Sebelumnya perempuan tidak punya arti. Perempuan itu ya bahkan saya katakan tiap hari seperti benda. Anak perempuan 1 sudah jelas, sejak kecil bisa menjadi mangsa, dia harus dikubur hidup-hidup. Kalau sudah dia besar, bisa-bisa anak perempuan dijadikan sajian untuk tamu. Mengerikan, menyedihkan. Tapi Bapak catat, garis bawah, kondisi perempuan yang bernasib seperti ini, dunia barat juga mengenal juga, Pak. Zaman jahiliyah. Seperti di dunia Arab. Cuma namanya beda. Kalau di Arab zaman yang sebusuk itu, seperti itu jeleknya, disebut zaman jahiliyah. Di Barat bukan zaman jahiliyah, tetapi disebut dengan abad kegelapan, the dark age. Sama. Kalau di Saudi Arabia, di dunia Arab ada zaman jahiliyah, di Eropa ada zaman abad-abad kegelapan. Saya baca sejarahnya, Pak. Lebih ngeri. Sampai yang namanya istri Henry ke-8 itu, permaisurinya ada, Pak. Henry ke-8 Raja Inggris itu, lupa tahunnya saya, dia punya istri namanya, itu tidak punya anak, tidak bisa melahirkan anak laki-laki maksud saya. Jadi permaisuri Raja Henry ke-8 ini, Raja Inggris yang begitu berkuasa, karena sebab istrinya tidak melahirkan anak laki-laki, dipancung kepalanya. Apa tidak lebih ngeri? Hanya karena tidak melahirkan anak laki-laki, tidak bisa menghadiahkan anak yang bisa jadi putra mahkota, dipanggal kepalanya oleh sang raja ini. Apa tidak lebih ngeri, lebih ngenes, lebih kejam? Istri permaisuri lagi, kau sudah terangkat ya. Perempuan yang mulia, tinggi urusannya, hanya karena masalah yang tiap lahir anak perempuan dipenggal kepalanya. Lebih tidak rasional. Jadi samalah dunia waktu itu mengalami zaman kebodohan. Cuma istilahnya tidak sama. Yang satu berbahasa Arab, yang satu berbahasa Inggris. Kan ya sama. Jadi dunia itu kebodohan. Lebih-lebih di belahan utara, di Cina. Baca Pak sejarah Cina. Ini suka baca sejarah. Baca di Afrika. Jadi dunia, mendunia zaman jahiliyah itu. Cuma sengaja ya, diseburkan oleh sejarah, Arab lah yang sangat mengerikan, sangat jahiliyah terhadap perempuan. Sudah sama. Memang sedikit menyebar. Sejarah tidak pernah dusta. Tapi penulis sejarah banyak berdusta. Iya. Bapak kalau baca sejarah jangan terlalu fanatik dengan teks sejarah. Sejarahnya tidak pernah dusta. Penulis sejarah tidak sedikit yang dusta. Apalagi penulis istana.
Menulis sejarah ya ada tinggal di sana. Menulis tentang istana, ya subjektif. Bayangkan, penulis sejarah tinggal di sana. Misalnya raja-raja Jawa Timur. Penulis sejarah itu tentang raja, tinggal di sana. Ya terus gini-gini kan Pak, istana itu. Seperti sekarang ini. Mana ada istana yang tidak memuji-muji sana? Sama Pak. Kalau mau baca sejarah, saya tertawa lah ya, ya saya tidak akan berkata penjilat, enggak. Tapi ya itu, saya tidak mengatakan itu tapi, iya sulit untuk tidak menjadi penjilat orang sana. Ya Bapak suka ya itulah, ABS tetap Pak. Asal Bapak suka tetap. Ini baca sejarah, Bapak hati-hati itu. Ini penulisnya orang Istana Minded apa bagaimana? Istana sentral bagaimana? Ya sudah. Sulit sejarah itu. Sekali lagi, sejarah tidak pernah dusta, tapi penulis sejarah banyak berdusta. Kembali ke sini, demikianlah Islam sedikit, karena waktu sedikit, diprotes dari bapak kita ini. Banyak-banyak Pak. Jadi, ya inilah. Bagaimana Islam terhadap perempuan? Bagaimana Islam terhadap istri? Nah, makanya jadi nggak pulang nanti istri harus disanjung kembali, difungsikan istri kita. Jangan sampai dijadikan orang apa namanya pengburi, dewur. Jangan. Istri kita teman kita, teman berpikir, ya, bersama untuk mencari jalan keluar masalah keluarga. Istri adalah teman kita. My wife is my friend. Yeah. Istriku temanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.